Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalalata ala al khair wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pertemuan yang lalu kita sudah membahas sedikit tentang sholat Jumat, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan rukun khutbatain. Sekarang kita akan masuk ke fase setelahnya, yaitu tentang sunnah-sunnah Jumat. Apa saja yang dilakukan ketika kita nak sholat Jumat atau sunnah-sunnah di dalam sholat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tusannu ala mimbar. Dibilang pasal yang namanya khutbah itu disunahkan di atas mimbar. Jadi kalau ada mimbar kena dengan mimbar. Dibilang walau di Mekah ada yang mengatakan khutbahnya di Babul Ka'bah, tak, khutbahnya tetap di atas mimbar. Kalau tak ada mimbar, ala murtafi'. Ala apa? Murtafi'. Makna murtafi' ini tempat yang tinggi. Kenapa? Karena kita ini kena khutbah itu semakin jauh sampai khutbah itu, maknanya semakin suara itu jauh sampainya, maknanya yang mendengar semakin banyak. Saya kira wallahu alam itu zaman dahulu memang jamaah Jumat ini banyak, karena memang setiap kota cuma ada satu Jumat. Sekarang saya tak kira kena ala murtafi atau apa. Pertama, jamaah hanya sedikit saja. Yang kedua sudah ada apa? Mikrofon. Ada mikrofon. Wallahu alam ya. Tapi tetap di Jumat tetap disunahkan ala murtafi wa in hasal ma hasal. Li'annahu ablagu fil i'lam. Kenapa? Karena di atas mimbar atau di atas tempat yang tinggi itu lebih apa ya istilahnya? Untuk penyampaian itu lebih jauh. Tak ada mimbar atau tak ada tempat yang tinggi, istanada ala khosyabah, bersandar di kayu atau di pokok atau di apa bersandar. Sunnah, karena Rasul kana yaf'al hada. Tusannu ala mimbarin fa in lam yatayassar fa ala murtafi. Disunahkan untuk khutbah di atas mimbar. Kalau susah cari mimbar, mungkin orang miskin atau apa, tak ada mimbar, cari tempat yang tinggi. Wa an yusallima inda dukhulihi. Khotib kalau masuk yusallim, assalamualaikum. Tak pernah tengok ya? Ini ditarik dipraktekkan ini. Jadi ada pintu masuk khusus untuk khotib di samping mimbar. Dia kan ada pintu masuk biasa untuk jamaah ya. Untuk khotib ada pintu khusus dekatnya mimbar. Nanti kalau dia masuk, assalamualaikum. Wa an yusallima inda dukhulihi wa inda tuluhi. Ketika masuk, assalamualaikum. Ketika nak naik mimbar juga assalamualaikum. Wa idza aqbala alaihim. Inda tuluhi ketika naik, idza aqbala alaihim ketika sudah di atas, sudah tengok mereka, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Macam itu. Macam mana? Masuk sekali. Masa naik, terus masa dia menghadap dengan para makmumin. Tiga kali. Subhanallah, ini saya sering tengok karena kan saya sering di depan di jami' tadi itu. Jadi saya tahu ketika imam itu datang, dan imam itu disunahkan pakai apa dibilang ya? Pakai imamah ya, terus pakai macam ini apa? Apa ya? Kejap, tolong ambilkan saya punya sorban di situ. Sorban belakang. Apa namanya? Tidak. Ayo. Jadi mereka macam pakai ini. Nah, Walaupun sudah pakai serban. Pakai serban, terus mereka begini. Terus
macam tudung macam ini. Dibilang ini al-mihrabus shaghir. Ini mihrab yang kecil. Kenapa? Karena dengan pakai ini Anda tak tengok kanan, tak tengok kiri. Memang seperti itu biar Anda fokus untuk khutbah saja. Tak tengok kanan, tak tengok kiri, tengok depan saja. Memandu jangan pakai ini. Anda kena tengok kanan, tengok kiri. Ini kalau nak khutbah saja agar Anda ini fokus tak tengok kanan, tak tengok kiri. Macam itu. Wa idza aqbala alaihim wa an yajlisa halatal adzan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Adzan toh? Adzan kan? Ketika adzan duduk. Jangan menunggu selesainya adzan dengan berdiri, karena Anda ini penat baru dari rumah dan imam ini tidak disunahkan untuk datang awal. Dia datang akhir. Agar semuanya itu agar kena fokus. Kalau Anda datang awal, nanti Anda mengantuk lah, Anda inilah tak boleh siap-siap, datang akhir. Jadi sekiranya ketika datang langsung langsung khutbah. Jadi Anda masih benar-benar fokus dari rumah, berjalan pakai mihrab shaghir itu, tak tengok apa-apa, assalamualaikum, 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 naik, assalamualaikum. Ketika di atas, assalamualaikum. Sudah duduk adzan. Ketika adzan dia berdiri lagi baru khutbah, baru khutbah. Okay. Wa an yajlisa halatal adzan, dibilang liyastariha min ta'ati su'ud. Karena Anda ini baru dari rumah, kemudian naik mimbar. Mimbar ada yang tinggi, Tuan. Ada yang tinggi. Masjid kan? Masjid Syalam. Tinggi ya? Tinggi sangat kan? Ketika tinggi Anda penat kan? Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk dulu, ambil nafas dulu, biarkan adzan selesai. Wa an yajlisa halatal adzan wa an yuqbila alaihim biwajhihi. Yani ketika khutbah Anda kena tengok mereka. Jangan Anda khutbah Anda hadap belakang. Jadi makmumnya di sini, Anda khutbah ittaqullah. Nah, macam itu. Anda kena yuqbila alaihim. Sebenarnya oke, kalau Anda tak menghadap mereka, oke tak apa-apa. Karena tolak ukurnya bukan imam menghadap makmum, khatib menghadap makmum, akan tetapi suara khutbah itu terdengar karena arkanul khutbatain. Di antaranya makmum itu mendengar rukunnya 5 tadi itu, sholatul ala nabi, hamdulillah, wasiyah fit taqwa, qiraatul ayat wa du'a lil mu'minin. 5 ini harus ada 40 orang dengar. Dengarnya 40 orang itu tidak harus dengan imam menghadap depan. Cukup imam dengan sambil main handphone, ittaqullah, dengan duduk cukup sebenarnya. Akan tetapi itu kurang adab. Itu kurang adab. Wa an yuqbila alaihim, dibilang biwajhihi, dengan wajahnya. Wa yarfa'u sautahu ziyadatan alal wajib. Sedikit mengangkat suaranya. Wala ya'bas, jangan buat hal-hal yang tak ada guna. Macam ini. Ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun ayyuhan nas. Ittaqu, itu namanya ya'bas. Apa itu namanya? Orang itu cakapnya iseng. Ini buat tak ada guna. Buat main-main ini. Ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum wala ya'bas lil ittiba. Ya, ini Anda kena fokus. Jadi, wa an yajlisa halatal adzan wa an yuqbila alaihim wa an takuna balighah. Dan disunahkan khutbah itu balighah. Balighah ini fasih lah. Dibilang apa di sini balighah? Ghayatun fil fasahah. Yakni kalau cakap yakni khutbahnya itu fasih. Anda belum pernah ya tengok khutbah yang best ya. Di Talim itu khutbahnya memakai khutab Ibnu Battah. Jadi ada seorang khatib terkenal dulu zaman tabi'in siapa di Mesir kalau tak silap. Namanya Ibnu Battah. Yakni khutbahnya gila sudah itu. Masalahnya
Di bahasa Arab ini tak ada ya kan, di bahasa Indonesia ini tak ada yang bahasa Melayu ya, tak ada yang masalah khotbah best itu. Anda tengok Arab gila sobat. Ya ini ada khotib ini masyhur jiddan. Di antaranya loh ya Ibnu Battah. Adik beradik Imam Ghazali. Itu ketika beliau berkhutbah dibilang batu pun bisa pecah. Maksudnya hati yang macam batu itu bisa jatuh. Dulu di Mesir ada namanya Abdul Hamid Kishk. Itu best. Sekarang yang paling best ya Habib Umar. Habib Umar di Jordan itu ada namanya, lupa saya, oh ya Karim, lupa saya. Dekatnya saya punya rumah, yakni masjidnya itu ujung tuan, tak ada apa-apa, tapi ramai. Masjidnya itu benar ujung sendiri, tak ada apa-apa, tak ada rumah, tapi ada masjid besar di situ. Ujung tak ada apa-apa. Khutbahnya sendiri bukan ikut teks. Hah? Tak ikut teks, khutbah sendiri. Di sini kan ikut teks semua kan. Semua sudah ada dari. Tak boleh lari. Sana tak. Ya ini khutbahnya saya tengok, kenapa ini ramai terus? Saya tengok khutbahnya, best memang khutbahnya dia. Ya ini apa namanya? Kalamnya itu fasih, banyak sajaknya. Ini orang dengar pun Masya Allah. Tengok Habib Umar kalau khutbah, yang pingsan berapa itu? Tak pernah tengok Habib Umar ceramah khutbah yang sampai ibtihal ya, sampai menangis-nangis, 20 orang jatuh, 10 orang pingsan. Ya ini orang-orang, ya ini khotib best lah. Khotib yang best itu memang macam itu. Fasih ini mutabaqatul kalam di muqtadul hal. Yakni masanya apa, bagaimana dia cakap. Itu namanya fasih. Wa rasonatus sabq, yakni rasonatus sabq ini tarkibatnya ini qawiyah. Tak ada di Melayu, tak ada macam itu. Tak ada di bahasa Arab. Gila. Karena itu kan Quran ini mukjizat lughawiyah. Mukjizat lughawiyah. Wa jazalatul lafaz ini lafadznya didengarkan itu serono. Ada beberapa lafaz tuan, itu kalau didengarkan itu macam apa ya? Di telinga macam tak oke lah. Oh di Tulungagung dijawab banyak itu. Saya tak perlu sebutkan karena memang tak layak disebutkan. Kalau di Arab itu macam FUCK. Ya, itu kan disebutkan tak apa namanya? Di bahasa Indonesia kata-kata anjing itu kurang pantas disebutkan. Di Melayu biasa kan, ada anjing biasa kan. Di bahasa Indonesia sedikit kurang pantas itu. Sebagian orang tak cakap anjing, cakapnya guguk. Benar. Karena anjing itu digunakan untuk memaki. Karena itu ada kata-kata yang tak pantas untuk disebutkan. Ada kata-kata itu disebutkan itu di lidah itu, di telinga itu selese. Dulu ada orang namanya Nadom. Nadom ini dia tak boleh cakap roh tak boleh cakap dia. Disuruh khutbah Jumat. Khutbah Jumatnya tanpa rok semua. Khutbah sepanjang itu tanpa rok semua. Dahsyat itu dahsyat sekali. Di Tarim khutbahnya memakai khutbahnya Ibnu Battah di Jami' Tarim. Jadi setiap tahun sudah itu saja. Ada, Anda boleh download bukunya itu, Khutab Ibnu Battah. Saya bila-bila kalau Idul Adha, Idul Fitri, mukadimahnya saya pakai mukadimah Ibnu Battah. Anda baca, dahsyat. Ibnu Battah dahsyat. Sampai kitab khutbahnya itu dibukukan. Dan karena terlampau fasih. Dan itu tak semua khotib boleh macam itu. Tak semua khotib boleh macam itu. Wa antakuna balighah, mafhumah. Wallahi balighah, masya Allah, mush mafhum. Berbicara tentang syakrul awal, syakrul thani di mantik, mush mafhum. Berbicara tentang adilatul hudus, tentang ini dalilul adi, dalilul kauni, orang nak cakap apa? Berbicara tentang ahkam sujud sahwi, yakni orang macam tak terlampau paham lah. Yakni kalau berbicara di umum jangan berbicara hal yang pelik-pelik.
qasira. Qasira. Jangan terlampau panjang, cakap pasal politik 30 menit, 40 menit. Orang mengantuk tuan. Qasira yakni jangan terlampau panjang. Nanti tengok khutbah-khutbah tarim itu. Allah dahsyat. Balighah wa qasira. Sudah, orang itu tak nak panjang-panjang, tapi juga jangan terlampau pendek. Jangan terlampau pendek. Jangan macam kelas-kelas saya 2 jam selesai. Terlampau panjang itu. 1 jam setengah. Khutbah 20 menit, 25 menit kelas. Terlampau panjang, orang itu sudah mengantuk. Apalagi waktu-waktu siang, istirahat. Dibilang qasirah binisbah li sholat. Jangan Anda panjangkan sholat, jangan Anda pendekkan sholat, panjangkan khutbah. Ada laisa bisunnah. Khutbahnya panjang sangat, sholatnya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Apa tak terlampau apa itu. Wa an ya'tamida ala nahwin asobi biasarihi. Ketika berceramah pakai aso. Tahu aso? Aso itu tongkat itu loh, yang apa, yang macam ini untuk berjalan, itu namanya aso. Nabi Musa kan dulu kan punya aso itu. Hah? Ayo kan? Wadrib bi asokal hajar. Apa itu aso itu? Kayu untuk berjalan dulu, itu namanya aso. Kalau berkhutbah kena bersandar dengan aso. Biasanya kan dipakai macam ini kan, ada kayak kayu, ya itu aso itu. Kalau tak ada aso, pakai pedang. Pakai pedang. Kenapa? Itu hanya untuk isyarat bahwasanya dibilang al-Islam qoma bisilah, bahwasanya Islam itu tersebar karena pedang. Banyak orang mengartikan ini Islam itu suka perang. Saya tak kira macam itu diartikan. Maknanya Islam itu kuat. Bukan Anda memaksa masuk Islam, Sofyan, tapi agar orang tahu Islam itu kuat. Kami tak menyerang, tapi kami kuat. Yani jangan buat gaduh dengan kami. Anda buat gaduh dengan kami boleh pukul Anda. Kenapa? Karena tabiatnya orang tidak akan mau tunduk dengan seseorang yang lemah. Tidak akan mau tunduk. Kenapa mau tunduk dengan Anda? Anda ini lemah. Macam sekarang Amerika kuat. Islam ini tak boleh kuat. Karena kita yang kuat. Kenapa macam itu? Kalau Islam ini tak kuat, tak ada orang yang nak Islam. Tak ada orang yang nak Islam. Orang Islam itu untuk boleh diikuti, dia kenapa? Kuat. Kuat itu bukan menyerang, bukan loh ya. Karena itu banyak sekali diantaranya Syekh Buti mengatakan semua peperangan Islam yang terjadi minimum majority bukan peperangan untuk menyerang, defensif. Yakni bukan peperangan yang dibuat untuk berperang. Majority peperangan yang terjadi itu apa? Hanya untuk mempertahankan saja, bukan untuk menyerang. Islam itu takyah dengan kekuatan, takyah dengan menyerang. Diberi ruang saja untuk berdakwah, dia akan tersebar. Diberi ruang saja. Takyah berperang di mana-mana. Cuma memang ada jihad. Jihad itu untuk membela atau untuk memprovok, tapi tidak menyerang, untuk menunjukkan kekuatan. Contohnya berlatih militer, tentara berlatih semua. Itu namanya jihad zaman dahulu. Kenapa? Karena jihad itu menunjukkan kekuatan Anda. Jangan coba main-main dengan saya. Semua sekarang buat itu, Tuan. Semua buat itu. Ada negara siapa saja, semua buat itu. Cuma kalau Islam yang buat itu teroris. Kalau Islam yang buat teroris. Amerika buat, Korea buat, Indonesia barusan buat. Latihan gabungan dengan tentara. Itu namanya jihad. Cuma karena kalau yang buat Islam dibilang apa? Teroris. Jadi memang kata-kata jihad itu nak dihilangkan daripada kamus Islam, yang akhirnya dikatakan jihad itu teror. Jihad itu teror. Saya tak tahu. Kata-kata seperti ini jika keluar daripada mulut saya, kalau keluar daripada mulut orang-orang biasa, saya biasa.
Cuma banyak hal-hal semacam ini keluar daripada mulut orang yang dikatakan beragama. Guru siapa yang bajunya baju agama. Tapi sebenarnya mereka itu politik, bukan agama. Menjadikan agama itu hanya jalan untuk mempermudah sampainya mereka ke tujuan mereka. Benar. Agar bukan saya yang cakap, Islam cakap, tengok. Lil ittiba wa isyaratan ila anna hadzal din qama bisilah. Maknanya agama Islam ini tidak bisa bangkit kecuali dengan kekuatan. Maknanya Anda kena kuat. Bukan dengan menyerang, tapi dengan kekuatan. Anda kena kuat. Kalau Anda tak kuat, jadi macam sekarang ini. Islam macam apa? Anda tengok Islam, kasihan menangis Anda. Di mana-mana. Zaman dulu tak asal turun dengan Islam. Coba di mana-mana cakap pasal jihad Anda takut. Cakap pasal LGBT Anda oke. Dia apa tak, Tuan? Betul. Coba Anda buat seminar tentang perlunya jihad di bumi Nusantara, di hotel. Saya tak yakin tentang polis akan berizin. Tak akan berizin. Coba Anda buat acara LGBT rahmatan lil alamin. Akan banyak orang sokong, Kalau polis tak beri izin pun, orang sokong-sokong ini akan buat izin sendiri. Benar. Sekarang coba tengok macam itu. Kenapa? Karena Islam tak kuat. Coba Islam kuat. Alhamdulillah di sini itu ahli sunnah masih kuat. Coba ahli sunnah tak kuat di sini. Macam di Iran, tak boleh sholat di masjid. Mereka sholat di macam di venue besar. Bukan menyerang, Anda kena kuat. Kalau Anda tak kuat, Anda tak boleh buat apa-apa. Kayak itu Rasul mengatakan, wa'idu mastata'tum min quwwah. Siapkan kekuatan. Kenapa? Agar Anda boleh beribadah dengan tenang. Kalau Anda tak kuat, Anda tak boleh beribadah dengan tenang. Cuma orang-orang itu banyak salah saya kira banyak salah tafsir dengan ini. Oh, banyak kejadian-kejadian. Coba Anda berjalan di di KLCC, tulisan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah warna hitam. Lambangnya ISIS itu. Jalan aja pakai itu. Kalau tak ada diberhentikan oleh siapa? Oleh security. Satunya pakai I love LGBT. Diberhentikan? Hah? Diberhentikan? Coba ya, ini coba saja. Satu pakai ini. Yang diberhentikan mana? Dunia ini sudah kenapa? Karena Islam lemah. Oh alam ya. Yang saya kira seperti itu. Islam ini rahmatan lil alamin, tapi jangan buat gaduh dengan Islam. Dikatakan Islam ini macam garam dimanapun oke. Dimanapun. Cuma jangan buat gaduh dengan Islam. Islam dilarang, Islam di ini. Semua hal-hal sekarang ini yang terjadi ini karena Islam ini lemah. Islam sendiri lemah. Karena itu semua boleh buat apapun. Ahli sunnah lemah. Karena itu semua boleh jadi ulama. Semua sekarang jadi ulama. Apa yang bukan ulama? Orang belum graduate BA sudah jadi ulama tuh kan berfatwa. Semua. Nanti kalau nak tengok gilanya zaman tentang Islam, gila sudah, benar gila. Semua orang beri fatwa sekarang. Benar, semua orang beri fatwa. Kenapa? Karena Islam itu lemah, tak macam dulu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa yaqra'u fil ula al-jumu'ah. Dan membaca di dalam rakaat pertama apa? Al-Jumu'ah. Suratul Jumu'ah. Wa fi tsaniyah al-munafiqun. Atau di dalam ula sabbihil marabbikas a'la. Ini yang dipakai di tarim ini. Wa fi tsaniyah apa? Al-ghasyiyah. Jahron, harus jahron, jangan sirron. Belum ya.
ala nahwi asabi yasarihi wa yumnahu bil mimbar. Yang kiri memakai apa? Tongkat, yang kanan sandar dengan mimbar. Wa yubadiru bin nuzul, dan kalau sudah waktunya turun cepat-cepat turun. Wa yakrahu iltifatuhu. Jangan ceramah-ceramah. Ini macam ini, tengok kanan, tengok kiri. Strict, tengok depan. Dan jangan tunjuk-tunjuk. Jangan tunjuk-tunjuk. So tengok. Wa yukrahu iltifatuhu fil khutbati tsaniyah wal isyarah bi yadihi aw ghairiha. Yani isyarah bi yadihi atau macam ini, macam ini. Lakin istatna fil ai'ab al isyarah bis sababah lil hajah katambihi li khabari Muslim, tidak ada kecuali al ai'ab syarhul ubab, punyanya Ibnu Hajar mengatakan kalau untuk tambih tak apa-apa, untuk tambih tak apa-apa. Wa yukrahu dakku darajil mimbar. Wa yukrahu iltifatuhu wa yukrahu wadakku darajil mimbar. Dakku yakni kalau berjalan dok nah, diketuk dengan apa? Jelas? Yani berjalan biasalah. Kalau tak macam berjalan macam kapten, kan jalannya macam tentara, kan jalannya trok. Nah ini khutbah tak yang berjalan seperti itu, yang berjalan seperti itu. Wa yaqra'u fil ula al jumu'ah wa fi tsaniyah al munafiqun aw fil ula sabbihil a'la wa fi tsaniyah al ghasyiyah jahron. Faslun wa yusannul huslu li hadiriha, dan disunahkan apa? Huslu. Kalau lihadiriha, bagi yang nak hadir, disunahkan untuk apa? Mandi. Yang nak hadir, walaupun hadirnya itu haram, tapi saya nak hadir. Atau tak wajib hadir. Macam mana contohnya yang haram hadir? Perempuan nak hadir oleh suaminya tak boleh. Tetap saya nak hadir Jumatan. Tak boleh, tetap hadir. Hadir dia, haram. Tapi tetap disunahkan untuk mandi. Kenapa? Karena ini banyak orang, paham enggak? Di masjid banyak orang. Bayangkan kalau semua tak mandi, bau apa di masjid? Bau busuk sangat kan ketika macam itu. Macam mana orang itu nak busuk sholat? Karena itu kalau semua mandi kan masjid itu baunya segar lah, fresh. Semua yang berkaitan dengan ada perkumpulan banyak orang pasti disunahkan untuk mandi. Sholat id nak mandi dulu, kena mandi dulu. Di Mina, di Musdalifah semuanya kena mandi. Kenapa? Karena ada ijtima'un nas. Ada perkumpulan orang di situ, ada kena fresh. Kenapa? Kalau semua mandi, insya Allah baunya sedap. Kalau semua tak mandi, baunya busuk. Dan orang yang tak wajib hadir, orang musafir, nah hadir Jumat, sunahkan untuk mandi. Agar apa? Agar masjid ini tak bau busuk. Wa waktuhu minal fajri, dan mula masuk waktu daripada fajar. Berbeza dengan sholat id, masuk waktunya mulai tengah malam. Kenapa? Karena sholat id itu perempuan pun disunahkan mandi. Jadi beraturnya banyak, karena itu mulai tengah malam. Berbeza. Anda tak pernah ya id, tengok kalau Anda nak subuh nak mandi, oh cepat mandi, kita nak sholat ini cepat. Waktu habis. Tapi kalau Anda, karena itu dikasih waktu mulai tengah malam. Kalau sholat Jumat biasanya yang hadir itu laki-laki saja, perempuan tak hadir, walaupun boleh untuk hadir. Jadi waktu itu banyak karena itu dimulai daripada fajar. Sholat id dimulai daripada apa? Tengah malam. Akan tetapi wa yusannu takhiruhu ila rawah. Akan tetapi walaupun disunahkan ketika fajar, semakin akhir Anda mandi semakin bagus. Yakni bila Anda nak pergi, saya nak pergi pukul 8 saat kena mandi. Macam itu. Yakni disunahkan mandi berdekatan dengan waktu di mana Anda pergi. Di mana Anda pergi, semakin dekat dengan waktu Anda pergi, semakin bagus. Oh, saya nak pergi pukul 12 seumpamanya.
Anda mandi setelah subuh, sudah berkeringat lagi, sudah bau lagi, macam tak ada guna. Di dalam Bahjah Al-Wardiyah, wali huduri hastuhibbal husla, dan untuk hadirnya Jumat disunahkan untuk mandi. Wa qaunuhu indar rawahi aula, wali huduri hastuhibbal husla wa qaunuhu indar rawahi aula. Dulu Syekh Pak Udon sering sebut bait ini. Saya tulis ini. Wali huduri hastuhibbal husla wa qaunuhu indar rawahi aula. Dan mandi itu berdekatan dengan waktu Anda pergi. Jadi bau-bau sabun itu masih ada, bau sampo itu masih ada. Sampai sana apa? Fresh. Kalau Anda mandi jauh-jauh sebelum berangkat 3 jam, 4 jam Anda mandi, sampai sana sudah berkeringat lagi, macam tak ada guna. Wa yusannu ta'khiruhu ila rawah wa tabkir li ghairil imam min tulu'il fajr. Begitu pula disunahkan bagi makmum itu untuk apa? Tabkir. Tabkir itu berangkat mulai dari pagi hari. Bi ghairil imam tak? Imam itu kena dekat-dekat dengan khutbah agar dia itu fokus. Adapun makmum disunahkan semakin pagi semakin baik, karena ada hadis mengatakan barang siapa datang fi sa'atil ula dapat badanah, fi tsaniyah bakor, yang pertama dapat unta, kemudian dapat sapi. Fi sa'atil ula dibagi 6, mulai fajar sampai sholat sampai duhur dibagi 6. 6 yang pertama, 1/6 yang pertama dapat unta, 1/6 yang kedua sapi, 1/6 yang ketiga kambing, 1/6 yang keempat ayam, 1/6 yang kelima bukan telur, usfur. Burung apa itu? Yang kecil itu loh. Burung dara atau apa? Usfur itu burung pipit. Burung pipit. 1/6 yang terakhir dapat telur. Setelah adzan, masalah tak dapat apa-apa. Tak dapat gula-gula pun tak dapat ya. Wa tabkir li ghairil imam min tulu'il fajar. Begitu pula tidak disunahkan daimul hadas. Daimul hadas salisul bol disunahkan macam imam akhir-akhir. Walubsul bid disunahkan untuk pakai pakaian putih. Walaupun putihnya itu murah. Berbeda dengan sholatul id. Sholatul id itu disunahkan untuk pakai pakaian yang mahal, yang berwarna, yang paling mahal, paling bagus dipakai, walaupun tak berwarna putih. Di Hadramut itu mereka itu beli baru. Sarung itu dipakai masih ada stikernya. Benar, sudah stikernya. Jadi mereka seronok dia kalau ini tuh seronok banget. Jadi orang-orang ada stikernya ini menunjukkan bahwasanya tengok nih saya punya sarung baru. Sarung Anda tak baru kan, sarung saya baru. Habib yang baju putih itu, kalau kita pakai hitam adakah kita melawan sunnah atau tak? Di sini dikatakan bahwasanya pakai hitam itu khilaful aula, dan kalau Anda terus pakai hitam bid'ah. Jadi sekali 2 kali pakai hitam tak apalah, tapi terus pakai hitam bid'ah. Di dalam Ihya dikatakan sekali pakai hitam hukumnya makruh. Ada yang mengatakan bukan makruh, itu khilaful aula. Oke. Dan disunahkan pakai baju putih, dan lebih better kalau memang tak ada putih, minimum atasnya ini putih, walaupun sarungnya tak putih. Di Aid itu disunahkan yang paling bagus dan yang paling mahal kalau boleh, walaupun tak putih. Wat tandif bersih kalau nak hadir, potong potong rambut, ini rapikan ini, potong kuku. Ini semua selain untuk muhrim ya. Muhrim ini maknanya yang haji dan umroh, tak disunahkan itu, bahkan haram. Terus disanakan di sini untuk memotong kuku
So tengok wal afdal fit taklim an yabda bi musabbihati yaminihi. Bi musabbihati yaminihi ini. Disunahkan untuk memulai daripada sini. Telunjuk. Ila khinsiriha. Sini, ke sini, ke sini, ke sini. Oke? Tsumma ibhamiha, kemudian sini. Summa khinsiri yusrahu ila ibhamiha ala tawali. Baru sini, 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 sini. So, tengok. Mulai dari sini, kemudian sini, kemudian sini, kemudian sini, kemudian sini. Itu yang kanan. Yang kiri mulai dari sini, 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 sini. Macam itu. Yang ada mulai dari sini, dia pergi ke sini, dia mulai dari sini, nanti dia habis dari kanan. Tak tahu itu torikohnya siapa? Imam Ghazali. Hah? Imam Ghazali. Imam Ghazali. Wallahu alam, ini torikohnya yang muhtamad di sini macam ini. Terus tidak harus hari Jumat, hari Kamis pun boleh atau subhul Jumat. Dan ini penting ya, setelah Anda potong kuku kena dicuci, kena dibasuh. Kena dibasuh. Kenapa? Karena kalau Anda gunakan itu, ada hadis dhaif mengatakan kena penyakit sopak baros yang putih-putih sininya itu. Kena penyakit itu. Dan dimakruhkan Muhib Tabari natfu sya'ril anaf. Nih. Cabut makruh. Tapi dia apa? Dipotong. Wanudi baliman azala nahwu dhufrihi wa huwa mutawaddid i'adata wudu'ihi, dan disunahkan kalau dia potong kuku dalam keadaan wudu untuk mengulangi wudunya, karena ada yang mengatakan potong kuku dalam keadaan potong kuku itu membatalkan wudu. Ada yang mengatakan seperti itu. Begitu pula bersih-bersih itu, bersih-bersih apa? Rambut di apa namanya, dihalak. Dan kalau perempuan laki-laki ini rambut bawah namanya apa? Di Malaysia ada nama khusus khas. Bulu ari-ari. Bulu hari-hari. Bulu hari-hari. Indonesia tak boleh disebutkan itu. Namanya kurang bagus karena untuk macam anjing lah, untuk cacian gitu. Di Arab namanya anah, sya'rul anah. Perempuan sunnahnya bukan dicukur tapi dicabut. Katanya kalau dicabut itu boleh mengontrol syahwat. Bulu ketiak itu disunahkan untuk dicabut. Katanya kalau dicabut akan mengurangi bau. Imam Syafi'i cakap sunnah dicabut. Imam Syafi'i sendiri mencukur. Kenapa? Allah sakit katanya. Ini sakit, saya tak kuat. Tapi sunnahnya dicabut, tak dicukur. Untuk perempuan bulu hari-hari, anak bulu bawah disunahkan untuk dicabut. Untuk laki-laki dicukur. Di sini ada hadis mengatakan wa khobar, ada khobar man khalaqa ra'sahu arba'ina marratan fi arba'ina arbi'a sura bagian. Barang siapa mencukur kepalanya 40 kali setiap hari Rabu, jadi ahli fikih. Ini ada pesantren dipraktekkan. Dibilang la aslalahu walakin umila bihi wa dhahara sidquh. Dibilang hadis ini tidak ada asal, la aslalahu maksudnya tidak ada, tak tahu di mana. Tapi ada orang buat itu dan terjadi. Dia jadi ahli fikih. Nah coba Fatin, coba zaman coba saya. Biar rambutnya tak panjang. Watandif, watatayyub, pakai apa namanya? Wangi-wangian. Tetap ya, selama dia tidak dalam keadaan berpuasa atau tidak dalam keadaan muhrim. Wal masyu bisakinah, dan kalau berjalan tak terburu-buru, santai saja, slow. Wal masyu bisakinah, wal ishtighal bi qiraatin
au dzikrin fi tariqihi fil masjid. Dan kalau dia itu berjalan, jangan tak buat apa-apa, berjalan sambil berzikir. Jalan ke masjid, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, Allahumma sholli ala Muhammad. Berzikir. Biqiraatin, membaca Quran di jalan, terus sambil berzikir sampai dia sampai ke masjid. Wal insot bitarkil kalam, wal insot bitarkil kalam, wa dzikir lisami, dan mendengarkan khutbah dengan meninggalkan berbicara. Ketika khutbah jangan Anda berbicara dengan orang lain, dia dengarkan khutbah. Kejap tanaka Anda kejap. Bitarkil kalam, dan disunahkan untuk insot. Insot ini maknanya Anda kena mendengarkan khutbah. Bagaimana mendengarkan khutbah adalah dengan cara Anda meninggalkan pembicaraan dengan orang lain. Dan jangan berzikir. Anda kena mendengarkan imam berkhutbah, ittaqullah, subhanallah. Anda macam tak menghormati imam, namanya khotib kan? Atau Anda cakap dengan kakak, atau main handphone, WhatsApp dengan, ini imam macam ini terus macam. Tak boleh lah. Wal insot bitarkil kalam wa dzikir lisami, wa bitarkil kalam duna dzikir li ghairihi. Begitu pula disunahkan kalau Anda mendengar khutbah, disunahkan untuk meninggalkan kalam dan dzikir. Tapi kalau Anda jauh, sekiranya perkataan imam tidak terdengar, Anda hanya disunahkan untuk meninggalkan kalam saja. Tapi Anda berzikir. Karena kenapa? Anda nak dengarkan khutbah juga tak terdengar. Tapi jangan berbicara sendiri. Anda kena berzikir saja. Anda kena berzikir. Tapi berzikirnya jangan keras-keras, subhanallah. Jangan, berzikir sirron bas. Sirron. Dan disunahkan ketika kalau ada orang haji, alhamdulillah, yarhamukallah, imamnya jaga wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin, Allahumma sholli. Tadi macam itu. Kalau ada nama Muhammad langsung semuanya Allahumma sholli, masjid macam itu semua. Apa? Sini tak tahu yang kata ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi kan, yang imam baca kan, jadi banyak tak selawat. Nah, harus selawat. Ya disunahkan untuk selawat. Sini tak ada praktik kan, cuma sikit-sikit saja yang tahu. Apa? Sini tak ada praktik kan, yang hanya tahu sikit-sikit je. Oke. Wa bitarkil kalam duna dzikir li ghairihi wa yukrahu al-ihtiba. Ihtiba itu macam ini. Tak pernah tengok ya orang ihtiba ya. Ada biasanya di tarim itu, di Arab nanti tarim. Itu macam nanti buat macam ini. Pernah tengok? Pernah tengok macam ini? Diikat, nanti dia sudah macam ini. Itu namanya kursiul Arab. Itu Anda kalau buat macam itu sedap suf. Macam nak tidur Anda. Anda buat macam itu, mengantuk di khutbah. Akhirnya Anda tidak mendengarkan khutbah. Dibilang wa yuqra'ul ihtiba li'annahu yajlibun naum. Karena itu buat Anda tidur, buat mengantuk. Wassalamu dakhil. Wassalamu dimakan Anda tuh nak salam. Ini bukan khotib suf ya. Anda masuk terakhir, sudah masuk terakhir, assalamualaikum. Orang akan jawab semua, waalaikumsalam. Imam sedang khutbah, Anda mengganggu tuh namanya. So, alal hadirin fil khutbah wa in lam ya'khudu li nafsihi makan siqolihim bima huwa aham. Dalam keadaan khutbah Anda salam, itu makruh. Kenapa? Karena mereka sedang dengarkan khutbah, bukan mereka nak jawab salam Anda. Lakin tajibu ijabatu, kan, tapi kalau Anda cakap assalamualaikum, mereka kena jawab. Walaupun salamnya itu makruh, tapi kena jawab. Dibilang li annal karoha li amrin kharij fi hilali bi qatiha. Jadi bilang karena makruhnya ini karena amrul kharij, bukan karena apa kan, tapi karena mereka sedang mendengarkan khutbah saja.
amrun khalid laisa min nafsis salam. Wa yustahabbu tasmiyatul atis, dan disunahkan ketika ada jamaah itu hajin, disunahkan Anda untuk cakap yarhamukallah. Wa qiraatul kahfi yaumaha wa lailatiha, dan disunahkan Anda itu membaca surat Al-Kahfi ketika malam Jumat dan hari Jumat. Wa iktsarus shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, banyak-banyak sholawat kepada Rasul, ini semua karena kita amalkan. Wa du'a fi yaumiha, dan ketika hari Jumat itu disunahkan untuk berdoa. Dan katanya saatul ijabah itu setelah ketika imam itu di mimbar sampai selesai, itu adalah yang paling sahih daripada hadis yang mengatakan bahwasanya di hari Jumat itu ada satu saat di mana orang itu kalau berdoa pasti diijabahi. Banyak orang mengatakan ketika imam itu mulai khutbah, mulai duduk, ada yang mengatakan mulai duduk setelah assalamualaikum kan duduk, mulai duduk itu. Ada yang mengatakan mulai dari khutbah kedua sampai imam turun dari selesai daripada khutbahnya. Yang dipraktekkan oleh para ulama talim yang saya tengok, ketika imam itu duduk di antara dua khutbah, banyak yang berdoa di situ. Tadi saya tengok mana. Oke. Wa du'a fi yaumiha wa sa'atul ijabah fi ma baina julusil imam. Fi ma baina julusil imam lil khutbah wa salam. Ini dibilang sa'atul ijabah al mu'tamad adalah antara duduknya imam di khutbah dan sampai salamnya imam. Wadah? Wa sa'atul ijabah fi haqqi ahli kulli masjidin ma baina julusi khatibihi wassalam wa sahih hadis. Wa yukrahu takhatti. Dan dimakruhkan itu takhatti. Takhatti ini Anda berjalan, kan beberapa kan ada nak datang terlambat terus Anda nak ke depan kan, akhirnya Anda melewati melangkahi orang-orang, itu makruh. Tapi ini fit tafsil ya nih. Ini fit tafsil. Coba tengok bawah. Qala aidan wal murad bit takhatti an yarfa'a rijlahu bihaisu tuhadi a'laman kibil jalis. Makna takhatti adalah Anda mengangkat kaki Anda sekiranya kaki Anda itu sepadan dengan ini bahu orang yang duduk. Wa alaihi fama yaka'u laysa minat takhatti bal kharqus suhuf. Kalau Anda tidak seperti, kan jarang kan orang kan sampai seperti itu kan jarang. Mereka melangkah-langkah saja. Kalau mereka melangkah tanpa mengangkat kakinya sampai mankibul jalis, tidak dikatakan apa? Takhatti, akan tetapi namanya kharqus suhuf. Hanya menembus soft. So, tengok waqala aidan hasiluhu anna takhatiya tujadu fihi sittatu ahkam. Namanya takhati itu ada 6 hukum. Yajibu in tawaqqafati sihah alaihi. Anda wajib kalau takhati, kalau tanpa takhati salat Anda tak sah. Yang kedua, haram. Kalau Anda tak takhati salat Anda sah, dan kalau Anda takhati Anda mengganggu orang, itu hukumnya haram. Wa yukrahu ma'a adam furjah. Jadi Anda nak takhoti tapi di depan tak ada yang kosong, tak ada yang senggang. Wa yundabu ma'al furjah al-qaribah liman lam yajid mudian. Dan sunnah takhoti ini kalau Anda tengok ada shop yang kosong dan dia tak dapat tempat, saya ada tempat satu itu saya kena takhoti. Orang-orang tak nak ke sana dan dia tak dapat tempat, dia disunahkan untuk takhoti.
Wa fil ba'idah liman roja saddaha walam yajid mudian. Begitu pula kalau ada tempat yang senggang tapi sedikit jauh, di soft yang sedikit depan, dia di belakang. Dan dia, saya kalau takhoti saya bisa duduk saya bisa di soft itu. Dan dia tak dapat tempat sudah, tak dapat tempat lagi. Wa khilaful aula fil qaribah liman wajada mudian. Dibilang takhoti itu khilaful aula kalau di depannya ada yang kosong tapi dia sendiri sudah dapat tempat. Kalau dia tak dapat tempat, hukumnya apa? Sunnah. Kalau dia sudah dapat tempat tapi di depan ada yang kosong dan dia kalau nak kesana kena takhoti itu hukumnya apa? Khilaful aula. Begitu pula sama kalau dia sudah dapat tempat, ada tempat yang sedikit jauh tapi dia boleh untuk takhoti dan dia boleh tempat itu, hukumnya makruh. Wa yubahu fi hadhihi liman lam yajid mawdi'an. Oke. Wa takhoti wala yukrahu lil imam. Adapun imam tidak makruh untuk takhoti. Ya memang dia kena ke depan, mungkin imamnya terlambat atau apa. Kalau dia tak takhoti, takhoti makruh saya tak takhoti. Jumat tak jadi sholat, tak jadi sholat Jumat nanti. Dan karena tak ada yang merasa terganggu, sudah tahu ini imam telah terlambat datang. Karena fituhfah wa nihayah. Waliman baina yadayhi furjah, di depannya ada yang kosong, dia kena masuk. Wali mu'adzamin idza alifa maudian. Mu'adzam ini orang yang terpandang. Biasa yang terpandang ini tempatnya di soft yang kedua. Suatu saat dia terlambat. Kalau sudah tahu tempat yang kedua, soft kedua paling ujung ini dulu, soft kedua paling ujung kiri tempatnya Habib Sa'ad di masjid. Saya di belakangnya. Semua sudah tahu ini tempatnya Habib Sa'ad. Habib Sa'ad terlambat. Tetap dia disunahkan untuk dia boleh untuk ke sana walaupun beliau kena apa namanya? Langkah-langkah orang-orang. Kenapa? Karena orang-orang sudah tahu ini adalah tempatnya Habib Sa'ad. Jadi orang-orang macam tak terganggu lah, tak terganggu. Wa yahrumu tasyaghul ba'dal adzan tsani, dan dimakruhkan, diharamkan setelah adzan yang kedua itu Anda menyibukkan diri Anda selain pergi ke masjid. Makruh, harus haram. Kenapa? Karena Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Berusaha pergi untuk sholat Jumat. Anda malah tak sholat Jumat, Anda buat apalah, buat inilah, haram. Dibilang walaupun itu sholat, walaupun itu berzikir, walaupun itu jual beli, tetap haram. Karena perintahnya setelah adzan kedua Anda kena cepat-cepat ke masjid untuk sholat Jumat. Anda menyibukkan diri selain pergi untuk sholat Jumat, hukumnya haram. Wa yukrahu ba'da zawal, sebelum adzan tsani tapi setelah masuk waktu zuhur, hukumnya makruh. Tapi setelah adzan yang kedua, kan adzan yang pertama dulu, baru 10 menit setelah itu baru adzan yang kedua. Lah, sebelum adzan yang kedua 10 menit itu, hukumnya Anda nak buat apa-apa makruh. Setelah adzan yang kedua, hukumnya haram. Wala tudrakul jum'ah illa birakaah, dan tidak didapatkan sholat Jumat itu kecuali dengan 1 rakaat jamaah. Jadi Anda datang terlambat, imam sudah rakaat kedua, Anda niat sholat Jumat, Allahu Akbar, dan Anda mendapat 1 rakaat bersama imam. Anda rakaat pertama, imam rakaat kedua. Anda rakaat pertama, imam rakaat kedua. Anda cuma tinggal tambah 1 rakaat. Nanti kan Anda masbuk. Datanglah Tuan Azmi, makmum dengan Anda. Tak apa-apa menurut Ibn Hajar. Boleh. Nanti Anda dapat 1 rakaat dengan Fatih, saya kan imam. Rakaat kedua Fatih tidak dengan saya, makmuman dengan saya. Kan dapat 1 rakaat saja kan. Rakaat kedua saya sudah salam, dia naik ke rakaat kedua. Datanglah Tuan Azmi, dapat rakaat pertama juga. Sama kisahnya dengan Fatih. Nanti datang lagi zaman. Terus macam itu. Tak apa-apa, itu adalah pendapat Ibn Hajar. Romli tak boleh macam itu.
Karena dapat yang imamnya yang pertama. Kalau Anda tidak mendapat satu rakaat bersama imam, contohnya imam sudah rukuk yang kedua, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Anda baru datang, Anda diwajibkan untuk niat sholat Jumat, tapi nanti sholatnya sholat duhur. Kenapa kok macam itu diniatkan sholat Jumat? Karena ada potensi imam lupa rukun. Kalau imam lupa rukun, fama ba'dal matruki lagun, imam kena tambah satu rakaat, Anda masih ada potensi sikit untuk mendapatkan satu rakaat bersama imam. Karena itu diwajibkan Anda sholat, Anda niat sholat Jumat. Sof tengok, wala tudrakul Jum'atu illa birok'ah. Fa in adrakahu ba'da ruku'i tsaniyah nawaha Jum'atan wa sholaha. Kalau dia tidak mendapatkan satu rakaat bersama imam, seperti dia itu mendapat setelah rukuk yang kedua bersama imam, maka dia kena untuk berniat sholat Jumat, akan tetapi sholatnya wajib sholat duhur, seperti yang saya katakan. Wa idza ahdasal imam. Nah, sekarang setelah ini musannaf akan berbicara tentang masalah istikhlaf. Ini masalah yang biasanya memang dibaca di kitab ini. Masalah istikhlaf itu adalah ketika imam ini mempunyai masalah batal, kan ada yang menggantikan imam sebagai imam. Ini adalah masalah istikhlaf namanya. Ini masalah yang sedikit pelik sedikit. Insyaallah kita akan baca dalam mukadimah, dalam apa? Bushrul Karim ini. Biasanya memang masalah itu, kalau ada masalah istikhlaf, suruh baca di dalam Bushrul Karim. Ini adalah kitab yang paling bagus tentang masalah istikhlaf. Masalah dia tak susah, cuma banyak sekali tafsirannya. Kenapa? Karena bila jadi yang menggantikan imam itu tidak tengok imam sama sekali. Jadi imam khutbah, tengah-tengah khutbah pingsan, Tuan Azmi baru datang, sudah nak gantikan imam. Alamak, sekejap Anda baru datang kok tiba-tiba nak gantikan imam. Atau imam sudah dalam keadaan sholat rakaat pertama jatuh pingsan, Tuan Azmi baru datang, nak gantikan, boleh apa tak? Macam itu. Dan ini bukan hanya di dalam sholat Jumat, di dalam semua sholat berjamaah. So, tengok. Wa idza ahdatsal imamu fil jum'ah aw ghairiha. Dan jika imam itu berhadas di dalam sholat Jumat atau selain sholat Jumat, istakhlafa makmuman muwafiqan li sholati. Hendaknya imam itu menyuruh satu makmum yang muwafiq. Makna makmum yang muwafiq, yang rokaatnya sama dengan rokaatnya imam. Bukan yang masbuk, tapi yang muwafiq. Kenapa? Agar sama. Dia rokaat ketiga, makmum juga rokaat ketiga. Jangan nanti dia rokaat keempat,